Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah anak-anak semua, rekan-rekan juga, alhamdulillah kita Ramadan tahun ini masih dipertemukan, sehingga semoga kita bisa makin meningkatkan kualitas ibadah kita. Wabil khusus pada kesempatan kali ini Pak Isna coba akan mengkaji bagaimana kedudukan suratul Fatihah di dalam mi'rajnya hamba kepada Sang Khalik melalui salat. Semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan perhatikan dengan seksama, pahami, dan sebisa mungkin saat sholat nanti bisa diterapkan, dipahami, dibayangkan betapa luar biasanya suratul Fatihah ini. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Isna akan mencoba kedudukan suratul Fatihah di dalam sholat seorang hamba kepada Sang Khaliknya. Sebenarnya juga ada sebuah mi'raj, naiknya keimanan kita, komunikasi kita, doa kita kepada Sang Khalik. Isnini Cahyanto, 3 Mei 2021, sampaikan dalam Sanlat Milenial SMP Negeri Tegalwiliang. Pak Isna coba akan merangkum materi tentang Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, sholat sebagai mi'rajnya seorang muslim, kemudian Al-Fatihah sebagai salah satu rukunnya sholat, dan kandungan-kandungan yang ada di dalam suratul Fatihah ini. Kita mulai dengan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, seperti termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk dan pembeda. Kita tahu ini dikenal dengan peristiwa Nuzul Quran, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan. Saat itu usia Nabi besar Muhammad SAW itulah pada saat mencapai usia 41 tahun. Kemudian kita tahu juga proses lamanya penurunan surat dalam Al-Quran, dimulai dari Iqra sampai terakhir itu selama 23 tahun, dan lokasinya yakni berada di Gua Hira saat mendapatkan wahyu pertama, itu berjarak 6 km dari kota Makkah. Apa amalan-amalan sunnah yang dikerjakan selama bulan Ramadan? Kalau wajib udah pasti yaitu kita berpuasa Ramadan. Nah, sedangkan sunnahnya itu banyak, diantaranya kita dapat melakukan sholat taraweh dan witir. Sholat taraweh ini hanya khusus spesial di bulan Ramadan aja, tidak ada di bulan yang lainnya. Kemudian kita sunnah juga untuk mengakhirkan sahur, karena ada keberkahan di dalam sahur tersebut. Jangan malas karena susah bangunnya, tapi kita harus mengingat keberkahan di dalam sahur itu. Sedangkan kalau berbuka sebaliknya harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Saat mendengar azan maghrib maka segeralah berbuka. Kemudian sunnah yang keempat yaitu perbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui sebagai waktu turunnya Al-Quran adalah di bulan Ramadan. Banyak-banyak berdoa. Doa orang yang berpuasa itu adalah salah satu doa yang mustajab. Ya, perbanyak juga bersedekah, karena sedekah inilah nantinya akan menolong kita. Saat orang meninggal kemudian dia ingin hidup lagi, maka amalan pertama yang ingin dilakukan itu adalah dengan bersedekah.
karena walaupun kita sudah meninggal, amal sedekah ini akan mengalir sampai tidak terbatas oleh dimensi waktu. Perbanyak istighfar. Saat ini kita memasuki di fase kedua dalam bulan Ramadan, yaitu maghfirah, ya. Jadi harus perbanyak kita istighfar. Rasulullah aja minimal sehari 100 kali. Itu Rasulullah. Kalau kita harus jauh-jauh lebih banyak. Kemudian sunnah yang ke-8 dengan memberi makan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Karena kita memberi makan takjil itu akan memperoleh pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Idealnya amalan-amalan ini dapat kita teruskan di bulan-bulan selanjutnya. Jangan terhenti, kecuali kalau tarawih gitu ya. Kemudian bagian yang kedua yaitu sholat. Itu adalah mi'rajnya seorang muslim. Naiknya kita, berkomunikasinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi sholat ini adalah tiangnya agama. Siapa yang menegakkannya berarti ia menegakkan agamanya. Siapa yang meninggalkannya berarti ia merobohkan agamanya. Kita tahu nanti yang akan dihisab pertama itu adalah sholat kita. Kalau sholat kita aman, aman yang lainnya, lancar semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jangan malas, karena itu adalah sesuatu yang fondasi utama agar kita dibedakan antara orang yang muslim dengan orang yang kafir. Jadi tidak ada kata lain, mau kita sakit, mau kita apapun kondisinya tidak bisa berdiri, maka kita harus tetap melakukan sholat. Tidak bisa berdiri, kita bisa sambil duduk. Tidak bisa duduk, sambil rebahan. Kalau tidak bisa sambil rebahan juga dengan isyarat. Kalaupun tidak bisa dengan isyarat lagi, ya terpaksa harus disolatkan. Semoga ini menjadi pengingat iktibar kita agar kita selalu lebih mendekatkan Allah melalui sholat. Banyak sekali manfaatnya, khususnya yang Pak Isna ingin sampaikan adalah manfaat untuk kesehatan sholat itu. Mulai dari gerakan takbiratul ihram, ternyata itu dapat melancarkan aliran darah dalam tubuh kita. Kemudian gerakan ruku membuat kelenturan tulang belakang kita. Sum-sum tulang belakang itu akan lancar aliran darahnya saat kita ruku. Saat i'tidal, bangun dari ruku, maka di mata dalam gerakan ini terdapat melatih pencernaan yang baik. Begitu sedangkan dalam sujud, ini aliran darah akan maksimal ke kepala kita. Otak kita akan terisi penuh oksigen. Retina, urat-urat di dalam retina itu juga akan teraliri penuh sehingga bisa menjadi terapi untuk yang mata minus, positif. Nanti itu akan menjadi tetap elastis. Sedangkan gerakan sholat duduk di antara dua sujud ini menjaga kelenturan saraf untuk mencegah penyakit diabetes, prostat untuk yang laki-laki, sulit buang air kecil. Kemudian gerakan tasyahud awal itu untuk mengaktifkan kelenjar keringat yang dapat mencegah pengapuran atau osteoporosis. Kemudian untuk tasyahud akhir itu membongkar pengapuran yang terjadi pada cekungan kaki kiri agar saraf keseimbangan yang berhubungan dengan saraf mata sehingga konsentrasi akan tetap dapat meningkat dan terjaga. Kemudian gerakan salam ke kanan dan ke kiri dapat terjaga untuk merelaksasi otot-otot di sekitar leher dan kepala serta melancarkan aliran darah di kepala kita. Luar biasa manfaat dari sholat untuk kesehatan kita. Tidak usah perlu kita menggantung kaki di atas, kepala di bawah, karena dengan kita rutin sholat, insya Allah badan kita menjadi sehat. Nah, kemudian bagian selanjutnya yaitu Al-Fatihah sebagai rukun dari sholat. Kita tahu ada 13 rukun yang harus kita kerjakan saat kita sholat. Rukun itu menjadi sesuatu yang harus kita penuhi. Tidak boleh
kita lewatin, karena kalau kita lewatin maka tidak menjadi sah sholat kita. Ya, mulai dari berdiri bagi yang mampu, niat di dalam hati kita, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bayangkan Allah Maha Besar. Sebesar apa Allah ini, ya Allah. Membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaatnya. Harus benar-benar kita benarkan bacaan kita. Tasdidnya mana? Idharnya mana? Idghamnya mana? Harus benar-benar kita tunaikan kewajiban-kewajiban atau hak-haknya saat kita membaca suratul Fatihah ini. Kemudian rukuk dan tumakninah. Tidak boleh asal rukuk kemudian langsung tidak tumakninah. Tumakninah itu artinya berhenti sejenak, minimal dengan membaca subhanallah. Selanjutnya yaitu i'tidal setelah rukuk, dan tentunya juga harus tumakninah juga. Sujud 2 kali dengan tumakninah juga. Kemudian duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir, kemudian membaca salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang terakhir adalah harus tertib melakukannya rukun-rukunnya secara berurutan, tidak boleh diacak-acak urutannya, harus berurut. Salat dimulai dari takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Nah, betapa pentingnya kedudukan suratul Fatihah ini, maka kita harus benar-benar memaksimalkan, memuliakan suratul Fatihah ini. Karena banyak keutamaan-keutamaan dalam suratul Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihal kitab, yakni suratul Fatihah itu. Tidak sholat. Makanya harus benar-benar kita sempurnakan membaca suratul Al-Fatihah itu. Inilah keutamaan surat Al-Fatihah, minimal ada 4. Bisa menjadi syarat sahnya sholat. Sholat kita itu akan sah kalau bacaan kita suratul Fatihah benar. Harus benar-benar kita ngaji kepada ulama biar kita benar bacaannya. Suratul Fatihah ini juga surah yang paling agung, Ummul Quran, induknya Al-Quran. Sungguh luar biasa. Suratul Fatihah juga bisa menjadi penyembuh penyakit dan mendapat jaminan dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah sendiri yang menjamin antara hamba dengan sang Khaliknya saat membaca suratul Fatihah ini. Jaminan Allah saat dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku memujiku. Ketika dia mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, hambaku memujiku. Ketika dia mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku mengagungkanku, dan mengatakan, hambaku pasrah kepadaku. Ketika dia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, baginya apa yang dia minta. Saat dia mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah berfirman, ini untuk hambaku dan baginya apa yang dia minta. Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang diminta oleh hamba.
memasuki bagian keempat, kandungan makna dalam surat Al-Fatihah. Tapi sebelum mengkajinya, mari kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Meskipun ta'awudz ini, memohon perlindungan ini bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tapi alangkah baiknya kalau kita membaca Al-Quranul Karim, kita mulai dengan membaca ta'awudz. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 98, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Jika engkau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Siapa setan itu? Yakni setiap zat yang membangkang, makhluk yang membangkang, baik itu jin maupun manusia. Ternyata jangan-jangan kita termasuk setan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Surat Al-An'am ayat 112. Na'udzubillah, semoga kita bukan termasuk bagian dari setan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat pertama, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini adalah ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah. Basmalah. Awali setiap aktivitas dengannya, hanya dengan Allah. Allah ialah nama yang paling mulia dibandingkan 99 nama yang lainnya. Allah lah yang paling mulia, maka kita wajibkan sebelum melakukan aktivitas harus dimulai dengan membaca basmalah ini. Ini adalah bentuk tauhid uluhiyah kita, menuntun muslim agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyertakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya. Kemudian Ar-Rahman, kasih sayang Allah kepada semua makhluknya tanpa terkecuali, makhluk yang besar maupun makhluk yang kecil yang tidak terlihat oleh mata, semua mendapatkan kasih sayang Allah. Muslim ataupun non-muslim, semua mendapatkan Ar-Rahman. Sedangkan kalau Ar-Rahim, yakni kasih sayang Allah hanya kepada orang-orang yang beriman, berupa hidayah, taufik, dan mendapatkan surganya nanti. Semoga kita termasuk dalam golongan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayat selanjutnya, yakni ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah
Tuhan semesta alam. Memuji. Kalau bersyukur, kadang kita hanya saat kita mendapatkan nikmat, kesuksesan kita bersyukur. Tapi kalau pujian, apapun keadaannya, kita selalu memuji bahwasanya alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu kull. Sabda Rasulullah SAW, ya Allah, bagimu segala pujian. Rabbul alamin. Jadi Fir'aun berkata, qala Fir'aun, wa ma rabbul alamin? Siapa Tuhan semesta alam? Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dalam surat Asy-Syu'ara 23-24. Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya. Itulah Tuhan. Jika kamu sekalian termasuk orang-orang yang mempercayainya. Ini adalah tauhid rububiyah. Keyakinan seorang hamba bahwasanya Allah lah yang mencipta, mengatur dan menguasai alam ini. Alam raya, jagat raya semesta ini. Seberapa besar Allah mampu mencipta alam ini. Ayo kita lihat video berikut ini. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Ini adalah diameter bumi sejauh 13.000 km. Diameter itu adalah garis tengah. Bandingkan dengan Uranus yang 51.000 km. Saturnus 123.000 km. Bumi hanya 13.000 km. Jupiter 150.000 km. Bandingkan dengan matahari. Atau bintang, ternyata matahari hanya salah satu bintang di jagat raya. Masih banyak bintang-bintang yang lain. Kita tahu matahari berkumpul dengan planet-planet menjadi tata surya. Begitu juga bintang yang lainnya berkumpul menjadi tata surya yang lainnya. Kumpulan dari tata surya ini nanti akan bergabung menjadi galaksi.
sebesar apa galaksi kita perhatikan di dalam tayangan video berikut ini. Allahu Akbar. Di mana posisi bumi kita kalau sudah melihat luar angkasa yang besarnya begini? Sangatlah kecil, hanya 13.000 km. Ini adalah galaksi kita tadi. Ternyata tidak hanya galaksi Bima Sakti tempat tinggal kita, tapi ada namanya Andromeda dan galaksi-galaksi lainnya yang berputar seperti spin. Ini adalah galaksi-galaksi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini juga adalah contoh hasil foto dari NASA luar angkasa bumi kita. Penampakannya adalah sungguh-sungguh luar biasa, betapa kecilnya kita. Kita lanjutkan dengan ayat yang ketiga, yakni Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di awal dalam basmalah tadi juga sudah dibahas. Artinya dalam 3 ayat pertama ini, dalam beribadah kita harus selalu menyertakan, pertama ada rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Allah dalam bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Puji-pujian kita, cinta kita hanya kepada Allah. Kemudian ada rasa khauf, rasa takut yang terdapat di dalam Rabbul Alamin ini. Bagaimana Allah menciptakan alam yang besar, maha besar. Betapa besarnya Allah. Mana ada lagi daya kekuatan kita? Apa yang bisa kita sombongkan depan Allah Subhanahu wa taala? Perasaan roja, rasa harap yang terdapat dalam Ar-Rahman Ar-Rahim ini harus selalu kita tumbuhkan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat, yakni Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Setelah kita tahu betapa besarnya Allah, Allahu Akbar, yang telah menciptakan alam ini, mengaturnya, memeliharanya. Malik menunjukkan kekuasaan Allah yang maha besar. Kemudian hari pembalasan itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsin li nafsin
syai'a wal amru yauma idzil lillah. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti saat tiba hari pembalasan, maka kita tidak bisa lagi berharap kepada ayah kita, ibu kita, atau anak kita, karena semua sibuk dengan pertanggungjawaban masing-masing. Tidak ada yang dapat menolongnya. Nanti akan dibuatkan saf, barisan-barisan. Kita tidak bisa lagi mengelak atau mencari alasan, karena mulut dikunci. Tidak bisa lagi ngomong, tapi semua anggota tubuh kita nanti akan bersaksi. Tanggal 3 Mei saya sedang mengaji lewat Sanlat online, dan seterusnya dan seterusnya. Semua sudah terekam dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kelima, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ucapan ini adalah intisari dari Ummul Quran. Kalau tadi dalam surat-surat Al-Quran itu dirangkum menjadi satu surat, yaitu Ummul Quran atau suratul Fatihah, maka di dalam suratul Fatihah ini dirangkum lagi menjadi satu ayat, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketegasan seseorang untuk beribadah dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah intisari dalam ibadah kita, dalam doa kita. Dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini akan dapat menyingkirkan riya kita, sombong kita. Sesuatu akan berharga kalau sesuai fungsinya. Bolpen akan berharga kalau bisa dipakai untuk menulis. Sendok akan berharga kalau bisa dipakai untuk makan. Begitu juga manusia. Manusia akan berharga kalau sesuai dengan manfaatnya. Apa itu manfaatnya? Untuk apa manusia diciptakan? Yakni hanya untuk beribadah. Sedangkan intisari dari ibadah, sumsumnya ibadah itu adalah doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa apa yang kita panjatkan di dalam suratul Fatihah? Dilanjutkan dalam ayat ke-6, yakni ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami jalan yang lurus. Hidayah, taufik. Hidayah itu apa? Petunjuk dan pengetahuan jalan yang benar kepada semua manusia. Tidak dibeda-bedakan muslim maupun non-muslim. Semua mendapatkan petunjuk. Ya, karena Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, hudalin nas, dan juga sebagai pembeda, wal furqan. Sedangkan taufik itu apa? Yaitu kemampuan untuk menjalankan syariah atau perintah Allah dan Rasulnya, apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Ibaratnya hidayah itu adalah GPS, Global Position System. Saat kita mengendarai mobil, naik motor, kita gunakan GPS. Nanti akan diarahkan 100 meter lagi, belok ke kiri, dan seterusnya. Nah, kalau taufik,
kemampuan kita untuk mengikutinya petunjuk itu. Nah, semoga kita selalu diberikan hidayah dan taufik sehingga kita mampu untuk menjalankan syariat perintah Allah dan juga apa-apa yang disampaikan Rasul. Itulah hidayah dan taufik. Shiratal mustaqim. Apa itu shiratal mustaqim? Jalan yang lurus, bukan jalan dalam artian harfiah, tetapi jalan di sini yakni ajaran Islam yang benar dan terhindar penambahan ataupun pengurangan, suci dari bid'ah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan yang disampaikan Rasulullah, tidak usah kita tambah-tambah, apalagi kita kurangi. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Diperinci lagi, dijelaskan lagi dalam ayat terakhirnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapa yang diberikan nikmat, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illahi war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlun minallah wa kafa billahi alima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi-nabi, para siddiqin, para orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah dan Allah cukup mengetahuinya. Kemudian, siapa mereka yang dimurkai dan siapa mereka yang sesat? Yang dimurkai adalah kaum Yahudi. Kenapa? Karena mereka tahu ajaran yang benar tetapi ingkar. Mereka karena gengsi, karena kedudukan, tidak mau mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah. Sedangkan mereka yang sesat, yakni kaum Nasrani. Kenapa? Amalnya tidak didasari ilmu dari Allah atau maupun dari Rasulullah SAW. Mengada-ada, menambah-nambah. Rasulullah SAW bersabda, Al-Yahudu maghdubi alaihim wan nasara dhalal. Orang Yahudi adalah mereka yang dimurkai, sedangkan orang Nasrani adalah mereka yang sesat. Kandungan-kandungan yang ada dalam suratul Fatihah, bagaimana Allah mengistimewakan suratul Fatihah, kemudian kita di dalam sholat wajib rukunnya untuk membaca suratul Fatihah dalam setiap rakaatnya. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan yang luar biasa pada suratul Fatihah. Bayangkan saat kita sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Resapi kandungan-kandungan dalam suratul Fatihah, insya Allah akan menambah kehusukan kita dalam beribadah. Dan jangan sekali-kali memohon, mengharap hanya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Betapa kecilnya kita di hadapan Allah saat kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Cinta kita harus selalu kita tumbuhkan, dan ini menjadi sesuatu yang harus selalu kita munculkan di dalam ibadah kita. Bahwasanya karena kita cinta kepada Allah, begitu juga karena kita takut kita kepada Allah, dan utamanya kita penuh harap
akan doa-doa kita kepada Allah selalu terkabul. Semoga sekali lagi apa yang kita bahas hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana utamanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bagaimana kita dalam mengabdi kemudian meminta pertolongan hanya kepada Allah, jangan selain Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar dan itu tidak akan diampuni oleh Allah. Selalu niatkan bismillahirrahmanirrahim kita untuk menambah ilmu, mencoba menerapkannya, mengamalkannya dengan keikhlasan lillahi ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.